Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan membahas mengenai sumber dana pendidikan. Jadi, sumber dana pendidikan itu adalah semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber yang resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Contoh dari sumber dana atau sumber biaya yang berasal dari lembaga resmi adalah sumbangan dari pemerintah pusat atau yang disebut dari APBN, pemerintah daerah yang disebut dengan APBD. Selanjutnya ada dari wali murid berupa sumbangan pembinaan, atau terakhir dari masyarakat. Yang pertama yaitu sumber dana dari pemerintah. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan dan alokasinya telah dicantumkan dalam suatu rencana 5 tahun atau Repelita berupa garis-garis besar haluan negara, disingkat jadi GBHN. Sumber dana pemerintah itu berasal dari mana saja, yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, masyarakat, yayasan, perusahaan, dan bantuan luar negeri. Sumber dana dari pemerintah pusat merupakan APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek. Selain itu juga terdapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa bantuan operasional sekolah atau yang kita kenal BOS yang sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan pada karakteristik siswa dan jenjang pendidikannya. Dana dari pemerintah daerah yaitu APBD, yaitu pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah juga memberikan bantuan dana pendidikan berupa BOS. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Di sini sedikit Ibu sampaikan tujuan dari program BOS itu sendiri. Pertama, untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kedua, menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional atau yang kita sebut dengan sekolah RSBI dan sekolah bertaraf internasional atau sekolah SBI. Dan yang ketiga, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta, sekolah kejar paket A dan paket B, serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari PKPS BBM atau kepanjangannya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Bidang pendidikan karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah. Madrasah diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS. Dana BOS sendiri itu memberikan manfaat
untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan yang bebas biaya dan bermutu. Masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Tahap awal penerapan program ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi peserta didik yang kurang mampu. Itu tahap awalnya. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan BOS menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri maupun swasta. Tujuan tersebut memaksa sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah. Program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses. Program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Melalui program ini yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, BOS harus menjadi saran penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun. Kedua, tidak ada peserta didik yang miskin yang putus sekolah. Ketiga, lulusan SD harus diupayakan keberlangsungan pendidikannya ke SMP. Keempat, kepala sekolah mengajak peserta didik SD yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara. Apabila terdapat peserta didik SMP yang akan putus sekolah, agar diajak kembali ke bangku sekolah. Kelima, kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, BOS bukan penghalang bagi peserta didik. Ingat, bukan penghalang bagi peserta didik, peserta orang tua, atau wali dalam pemberian sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Pertanyaan yang timbul, lalu apa saja pos-pos apa saja yang didukung oleh dana BOS atau dana BOS digunakan untuk apa saja? Berikut Ibu sampaikan. Dana BOS digunakan untuk apa saja? Yang pertama, untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. Untuk kedua, pembelian buku pelajaran, buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. Ketiga, pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya kapur tulis, alat tulis kantor, dan lainnya. Keempat, pembiayaan kegiatan kesiswaan seperti program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya. Kelima, untuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa. Keenam, untuk pengembangan profesi guru. Ketujuh, untuk pembiayaan perawatan sekolah, misalnya pengecatan dan perbaikan atap bocor. Kedelapan, pembiayaan langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai pemerintah. Tambahan intensif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Jadi untuk honor guru yang honorer, soalnya kalau guru yang sudah PNS itu digaji langsung oleh pemerintah. Ke-10, pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin. Ke-11, khusus untuk pesantren Salafiyah dan sekolah agama non-Islam
Dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama atau pondokan serta membeli peralatan ibadah. Dan yang terakhir, untuk pembiayaan pengelolaan dana BOS itu sendiri. Jadi kan nanti dana BOS itu kan ada laporannya. Laporannya itu kan harus diketik, diperintah untuk membiayai kegiatan itu. Pelaporan dana BOS itu biayanya dari dana BOS itu sendiri, yaitu pengadaan ATK, surat menyurat, dan penyusunan laporan. Jadi sudah jelas ya apabila dana BOS ini diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD dan SMP serta SMA. Pelaksanaan BOS ini pun masih perlu monitoring serta evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari sekolah sebagai usaha bagi pemerintah untuk merealisasikan penuntasan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakan masyarakat yang beradab serta berdaya saing global. Pada dasarnya, penciptaan masyarakat beradab adalah usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Apabila kalau kita ingat sejarah bangsa kita pada abad sebelum merdeka, kita berada pada suatu kondisi yang sangat jauh dari kehidupan yang cerdas. Maka bangsa Indonesia perlu perubahan melalui transformasi budaya. Pendidikan adalah jawaban dari pernyataan sebelumnya. Dengan pendidikan, budaya-budaya yang ada dapat tetap terjamin keberadaannya, terutama pada pendidikan dasar. Penggunaan dana BOS ini dilarang digunakan apabila pertama untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungkam, dipinjamkan kepada pihak lain, atau membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah. Kedua, untuk pembayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid. Ketiga, dana BOS dilarang untuk melakukan rehabilitasi sedang atau berat. Keempat, dilarang untuk membangun gedung atau ruangan baru. Kelima, dana BOS dilarang untuk membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dilarang digunakan untuk menanam saham atau membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat maupun daerah. Yang selanjutnya yaitu sumber dana atau sumber biaya pendidikan berasal dari masyarakat. Di samping dari pemerintah, biaya pendidikan dapat pula diperoleh dari sumbangan masyarakat secara perorangan maupun sumbangan yang melalui organisasi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sumbangan biaya pendidikan dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang peralatan dan jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumbangan ini sulit untuk didata biasanya dan selalu kurang diperhitungkan dalam perencanaan biaya pendidikan. Sumber dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan ataupun perusahaan yang ada di dalam maupun luar negeri, yang mempunyai perhatian besar terhadap kepentingan pengembangan di bidang pendidikan serta kebudayaan. Sumber dana ini sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan pendidikan, khususnya untuk kelancaran pelaksanaan program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah swasta. Salah satu bentuk sumbangan dari masyarakat seperti hibah, wakaf, atau CSR, kepanjangannya yaitu Program Corporate Social Responsibility, adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial yang telah ditentukan. Yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan. Yang ketiga, sumber biaya pendidikan yaitu dari orang tua peserta didik. Kontribusi orang tua kemungkinan merupakan suatu keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Hal ini
umum terjadi di negara-negara berkembang seperti negara kita. Akan tetapi di negara maju yang pemerintahannya dapat membangun fasilitas pendidikan yang baik, menyediakan guru yang cakap, dan menyediakan dana untuk berbagai program sekolah, orang tua peserta didik masih berkehendak untuk menyumbang dana atau berbagai peralatan yang diperlukan sekolah. Mereka ingin agar anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh. Mereka ingin anak-anak mereka memiliki keunggulan ketika memasuki dunia kerja. Bagaimana cara orang tua berkontribusi dalam memberikan biaya pendidikan? Yang pertama, membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi. Jadi kalau sekolah menentukan berapa jumlahnya, silakan orang tua memberikan biaya pendidikannya. Yang kedua, memberi kontribusi kepada komite sekolah. Yang ketiga, membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu seperti perumahan bagi guru. Yang keempat, orang tua kemungkinan menyumbangkan tenaga dan keterampilan tertentu dalam berbagai kegiatan seperti pekerjaan bangunan atau membantu dalam pelatihan olahraga atau bahkan mungkin dapat menggantikan guru yang tidak hadir. Yang kelima, membayar guru atas tambahan jam di luar jam pelajaran. Ini nama lain dari membayar uang les ya, tapi lesnya yang disediakan oleh sekolah. Yang keenam, membayar pembelian buku pelajaran, alat tulis, sepatu, dan seragam sekolah, meja dan kursi, perpustakaan, dan dana kegiatan olahraga. Yang terakhir, orang tua itu juga bisa mendanai kesejahteraan anak-anak mereka seperti uang transport, uang makan, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, biaya pendidikan itu bisa dari peserta didik itu sendiri. Maksudnya seperti apa? Jadi para peserta didik ini kan kemungkinan mereka merupakan sumber penggalangan dana sekolah yang baik. Jika mereka tahu manfaatnya bagi diri mereka sendiri dan bagi sekolah. Lalu seperti apa cara melibatkan peserta didik dalam membuat penggalangan dana? Pertama, bisa dengan pengumpulan dana melalui kegiatan seperti pertanian, memelihara ayam petelur, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan pengumpulan dana bisa melalui konser musik, tari olahraga, pameran, bazar, atau turnamen. Maaf, yang selanjutnya masih ada, yaitu bisa dari sumber biaya pendidikan itu dari yayasan. Ada sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau lembaga lain yang bukan berdasarkan ideologi tertentu yang merupakan organisasi non-pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan spesifik dalam mendirikan dan mengoperasikan sekolahnya yang juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan beradab. Nah, yang disebut dengan yayasan ini adalah mereka yang memberikan dukungan finansial kepada sekolah dan berbagai bentuk seperti bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Kemungkinan yayasan ini menyimpan dana di bank yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham dan lain-lain. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyediakan dana pengoperasian sekolah. Selain yayasan juga biasanya itu ada badan ekonomi milik sekolah atau usaha yang dimiliki sekolah juga. Ini di poin terakhir. Mungkin itu saja materi di video hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.